Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina wallahu bima. Alhamdulillah para sahabat pencipta Al-Quran, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pagi ini kita kembali bergabung di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa kita telah berehat beberapa hari dalam rangka pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan ibadah hari Lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah kita sudah menjalaninya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang fitri. Itulah harapan kita Amin. semua. Dan kita kembali ke kegiatan kita untuk membahas beberapa ayat dari Al-Quran setiap pada subuh. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 17 dan 18 di bawah bimbingan Buya Rizal, didamping oleh Ibu Epimar dan Nur Hayati. Alhamdulillah sudah mendapat penjelasan. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim la tajidu aktsarahum syakirin. Qala hrud minha maz'uman mahdhura faman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Dia Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Siapapun di antara mereka yang mengikuti kamu, pasti aku masukkan, aku isi mereka neraka jahanam semuanya. Al-A'raf 17 dan 18. Kita tadabburi ayat 17 dulu. Ayatnya bunyi tadi dikatakan, sudah dibacakan, sumala atiyannahum min baini aidihim. Kemudian pasti aku mendatang mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an simailihim dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya iblis mendatangi Bani Adam dari segala arah, ya, dan menyesatkan manusia dengan segala cara. Iblis dan pengikutnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam surah Shad ayat 85 Allah berfirman, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku pasti memenuhi neraka jahanam denganmu, maksud iblis, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Jadi semua pengikut iblis dan Pak Sam. iblis sendiri akan ditempatkan di dalam neraka jahanam Pak Sam. semuanya. Kemudian dalam surah Ya, Sabah ayat sama-sama Pak Sam. 21, walaqad sadaqallahu alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sungguh iblis itu benar-benar telah meyakinkan terhadap kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya
kecuali sebagian orang mukmin. Dan sebagian orang mukmin tidak akan mengikuti iblis itu karena ada iman di dalam hati mereka. Jadi orang yang beriman tidak akan mengikuti iblis dalam hal ini, tidak akan tergelincir. Maka kita perlu meningkatkan keimanan kita. Kemudian dalam surah Sabah ayat 21 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fisaq wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, terhadap orang-orang beriman tadi maksudnya. Illa lina lama mayu minu bil akhirati mimman huwa minha sakit, kecuali agar kami membedakan antara siapa yang beriman pada akhirat, siapa yang ragu tentang akhirat itu. Jadi dengan godaan iblis itu untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka tidak akan tergoda. Siapa yang ragu, mereka akan tergoda. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Kemudian dijelaskan pula surah Shafat ayat 28, Allah berfirman, qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Pengikutnya berkata kepada pemimpinnya, gitu, sesungguhnya kamu dahululah yang mendatangi kami dari kanan, dari kanan, dari kiri, dari kanan lah didatangi. Situ artinya iblis itu mendatangi dari arah kanan, mereka mengikutinya. Itu yang dikatakan di situ. Di situ Allah berfirman dengan ayat ini dikatakan qalu itu kamu mereka pengikut mereka berkata kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Perkataannya itulah, sesungguhnya kamulah yang dahulu mendatangi kami dari arah kanan, maka untuk menghalangi kami dari kebajikan. Ayat 18 Al-A'raf, kita kembali kepada ayat berikutnya. Itu Allah berfirman, qala ruj minha mas'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kalian kamu dari surga ini dalam keadaan terhina, terusir. Allah berfirman ke kalian di situ kepada iblis. Kemudian liman taba'aka minhum, gitu ya, la amla jahannam minkum ajma'in. Sungguhnya siapa di antara mereka mengikutimu, pasti aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi di sini kembali dikatakan tadi, semua pengikut iblis dan iblis sendiri akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu oleh karena itu tadi orang yang digoda iblis adalah orang yang ragu-ragu. Oleh karena itu kita jangan ragu tentang keimanan, tentang Allah, tentang hari akhirat, dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian dijelaskan kepada ayat ini dijelaskan dulu dalam ayat Al-A'raf ayat 13 tentang mereka diperintahkan keluar dari neraka. Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahrut innaka minas soririn, gitu. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menembongkan diri di dalam surga itu. Fahruj, keluarlah, sesungguhnya innaka minas soririn, kamu termasuk makhluk yang hina. Dijelaskan pula dalam surah Shad ayat 82 dan 83, Allah berfirman, qala fa biizzatikal la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu. Nah, di sini iblis masih tetap memuliakan Allah, demi kemuliaanmu, pasti aku menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah, kemudian dia mengatakan pasti menyesatkan mereka semuanya. Mereka semua itu adalah keturunan Bani Adam semuanya. Liibadaka minhum illal muhlisin. Kecuali siapa? Hambamu yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka. Nah, orang yang terpilih adalah Allah
adalah orang yang diberi petunjuk untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengikuti petunjuk itu dan mengikuti semua ibadah, syarat diterimanya itu ada dua, lillahi taala dan karena mengikuti ittiba. Kalau dia tidak mengikuti walaupun ikhlas dia tidak tertolak. Kalau mengikuti tapi tidak ikhlas juga tertolak. Oleh karena itu dua persyaratan harus terpenuhi. Syarat utama, syarat kedua sama-sama harus terpenuhi. Jadi ikhlas dan ittiba. Ittiba itu mengikuti. Ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Hijr ayat 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan untuk pengikut mereka semuanya. Pengikut setan, pengikut iblis itu akan dimasukkan. Oleh karena itu, maka haruslah kamu mengikuti jalan yang lurus. Allah telah menjelaskan kepada kita, qala haza siratun aliyam mustaqim. Gitu. Jadi di situ Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku. Ayat 41 Al-Hijr. Kemudian dalam ayat 42-nya Allah berfirman, inna ibadi laisalaka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sungguh iblis tidak kuasa terhadap hambaku kecuali mereka yang mengikutinya. Itu orang yang sesat. Jadi iblis itu hanya berkuasa pada pengikutnya. Kepada orang yang mengikut Allah, jadi ikhlas dan tiba tadi tidak kuasa iblis menguasainya. Wa inna jahannama la mau itu ajmain gitu. Sesungguhnya neraka jahanam tempat dijanjikan untuk mereka semua, pengikut para iblis itu. Wallahu alam. Alhamdulillah apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semua sehingga kita istiqomah dalam apa yang kita bahas ini, kita menjadi orang yang menang. Ini orang dapat menang, orang menang terhadap itu. Oleh karena itu, kita lakukanlah ikhlas kepada Allah, mengikuti agama Allah, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, itulah kita ikuti. Kalau dia tidak dicontohkan Rasul, kita tinggalkan. Apalagi siapapun yang mengatakan ini baik, tapi tidak sesuai dengan tidak seperti apa yang dikatakan Rasul, maka kita tinggalkan. Itulah lebih aman bagi kita, ya, untuk keselamatan kita sendiri. Demikian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami ucapkan alhamdulillah beralamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.